Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati wa akhwati billah, a'azakumullah wa iyyakum. Kaifa halukum? Kaifa haluk ya? Alhamdulillah kita bertemu lagi di tempat yang mulia ini di malam Sabtu pada malam ini. Allah kita kembali akan melanjutkan tadabbur surah Al-Baqarah. Pada kesempatan kali ini masuk ke ayat 260 hingga 264. Ini tentunya lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Langsung saja kita baca surah Al-Baqarah ayat 260 hingga 264. Silakan yang memegang mushaf silakan untuk membuka pada ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. تؤمن. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل ثم ادعهن يأتينك سعيا. ثم ادعهن واعلم أن الله عزيز حكيم. واعلم أن الله عزيز حكيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. الله يضاعف لمن يشاء. والله يضاعف لمن يشاء.
سبيل الله ثم لا يتبعون الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم Tapi masih ada yang masih bercanda ya sama Iya. ini. Nah, padahal lagi dibaca Quran. Ida quri al-Quran fastami'u wa ansitu. Nah, di sini sebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 260 yang artinya ya. Dan ingatlah wa id qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Tuhan, ya Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati. Ini di ayat-ayat sebelumnya Nabi Ibrahim itu apa? Membantah ya, orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Di sini Nabi Ibrahim sendiri yang mengatakan kepada Allah supaya diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Allah berfirman, tidakkah engkau beriman? Maksudnya apa? Apakah kamu masih ragu? Ibrahim menjawab, aku beriman, tetapi agar hatiku menjadi tenang, biar lebih yakin lagi. Allah berfirman, kalau begitu apa? Fahud arba'atan minat poin, arba'atan minat fahud mana? Fahud Ambil arba'atan
Empat. Ambillah 4 dari burung. Ya, maksudnya ambillah 4 ekor burung. Lalu jinakkanlah mereka kepadamu. Kemudian letakkanlah pada setiap gunung satu bagian dari mereka. Kemudian panggillah mereka. Seperti itu ya terjemahnya. Lalu jinakkanlah. Di sini jinakkanlah ya. Cincang ya. Dipotong-potong ya. Ya, jinakkan maksudnya mungkin di sini adalah dipotong-potong ya, dicincang ya, mungkin dicincang ya, atau dipotong-potong. Jadi posisinya sudah mati. Masing-masing diletakkan di gunung, satu bagian dari mereka. Kemudian panggillah mereka. Kemudian Ummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah mereka. Ya, bola itu bagaimana manggilnya? Kalau kalian manggil gimana kalau? Ya, dipanggil ya. Bola pesawat. Ini posisinya sudah dicincang dari potong-potong. Ini mereka akan datang kepadaku dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ada pertanyaan berkaitan ayat ini. Dimana ju'ilatit tuyur al-madbuhat aktar min wahid wa rubbama aktar min naw'in. Artinya apa? Pertanyaan ini. Mengapa bulu yang disembelih itu lebih dari satu? Tadi sebutkan berapa? 4 ya. Bahkan mungkin jenisnya beda-beda. Kalau di sini bulu apa saja? Ya kalian tahu. Burung Gereja, sampai banyak apa lagi? Untul, apa lagi ya? Perkutut, puyuh. bisa jadi beda-beda. Apa? Sekarang jadi 2 jam berapa? 9 atau 10? 9. Ini siapa aja? 9. Ya. Siap-siap ya kawan bertani. Terkenal. Apa kira-kira jawabannya? Nah, coba saya bawa 9 ini. Apa kira-kira? Paham makanya mengapa burungnya itu lebih dari 1, bahkan 4. Bisa jadi 4 jenis beda-beda, bukan satu masuk. Kira-kira kenapa? Mana? Masya Allah, betul. Ini semua sembilan ya? Ya. Tambung. Coba kita Tambung. Kita cocokkan dengan, soalnya masih ada pertanyaan lagi. Hikmah diperintahkannya 4 burung dengan jenis yang berbeda adalah agar lebih tampak nyata bahwa kebahagiaan itu tidak lebih mudah pada sebagian jenis daripada jenis yang lain. Jadi biar lebih kuat buktinya. Beda sama 1 gitu ya. Karena nanti yang dibangkitkan pun miliaran manusia ya kan? Ya. Ribuan juta manusia yang ada kan? Termasuk siapa? Termasuk siapa? Kita. Bisa jauh-jauh. Kita semua. Memang ada yang terlepas lewat fase itu juga ada. Semuanya akan dipanggil. Apa kata Rasulullah dalam keadaan apa dibangkitkannya? Bulan. Jadi. Telanjang. Apa bulan apa lagi? Dalam keadaan telanjang kaki, tidak berbaju dan tidak berhitam. Jadi sekarang pakai baju bagus, nanti pas dibangkitkan tanpa
sehelai kain pun. Di dunia pakai sendal yang sangat mahal, di sana tidak. Yang laki-laki sudah dihitan, nanti kembali lagi seperti pas ayat baru. Ya. Nanti kira-kira saling melihat apa tidak? Iya. Cak aja dibayang mah. Jadi tidak perlu kalian sekarang itu pengen lihat. Nanti juga akan melihat. Cuma kondisinya beda. Sudah nggak kepikiran lagi. Sudah nggak kepikiran lagi bagaimana melampiaskan nafsu melihat dan yang lain. Masing-masing itu takut nasibnya bagaimana? Sama enggak jawabannya dengannya tadi? Sedikit. Masih belum ya? Apa berarti nggak lagi? Nanti ya ini dapat yang poin nanti membeli poin kita. Nanti kesempatan. Kemudian ayat selanjutnya, nah, ini berkaitan dengan perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, jadi ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti sebutir benih menumbuhkan 7 bulir. Contohnya apa? Benih apa? Contohnya benih padi ditanam ya. Berarti apakah hasilnya cuma satu? Muncullah berapa bulir? Dari bulir itu nanti muncul biji-bijian. Berapa? Rompol. Ini perumpamaan orang infak di jalan Allah seperti ini. Ya kan kalau orang menanam tanaman kan seperti itu. Ya kan bertambah. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Satu menjadi 7 bulir kalikan 100. Jadi berapa? 700. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha lengkap. Ada pertanyaan lagi. Nanti kita kesempatan lagi kepada Rasulullah. Apa saja sebab-sebab yang membuat pahala amal kebajikan berlipat ganda? Mal asbabul lati taj'alu ajran hasanah yatadha'af. Apa saja sebab-sebab yang membuat pahala amal kebaikan menjadi berlipat ganda? Yatadha'af. Ya, 9. Apa sebab-sebabnya? Angkat. Apa lagi? Sul. Kita baca ya, kita fotokan. Pahala akan berlipat ganda sesuai dengan keadaan orang yang berinfak. Ya, sesuai dengan keadaannya. Bukan hanya sekedar sama-sama itu jumlahnya. Bahkan yang satu lebih banyak, tapi belum tentu nilai pahalanya itu dilipat gandakannya itu belum tentu sama. Ya. Sejauh mana keikhlasan, Masya Allah ya, betul-betul, dan kebenarannya. Jadi ikhlas benar. Sesuai dengan keadaan harta yang dinafkahkan. Selain orangnya bagaimana dia ikhlas dan benar atau tidak, juga harta ikhlas. Tetapi ternyata harta hasil jalanan. Mas bagi itu kan anggap gitu, tapi jalan. Ya, seperti itu ya. Ikut demo jalan. Seperti itu misalkan ya. Boleh atau tidak? Jadi aku mengambil ikhlas karena biar dia nggak ketangkep. Tidak ketangkep. Polisi ya. Ini yang nomor satu. Harta yang didapatkan dilihat juga dari sisi kehalalan, kemanfaatan dan ketepatan sasaran. Jadi jangan
ikhlas tetapi salah sasaran. Paham? Jangan salah sasaran itu. Ikhlas tapi dikasih kabar maaf ya. Apa yang orang yang nanti malah dia memakai apa yang diberi itu untuk hal yang tidak baik. Alhamdulillah, model pasang kok misalkan, alhamdulillah, apa pasang apa? Salah, itu kamu tapi salah. Ya, berarti di antara jawaban ini ada benar ya kalau ya. Ya, kita kasih sudah. Satu lagi kasih, silakan. Donasi. Ya, silakan. Ada format itu, tapi ya, ya, nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya, limada kulul man mufsidan as-sadaqah. Alman apa alman? Alman. Mengapa mengingat jasa merusak pahala sedekah? Kita baca dulu terjemahan ya biar nyambungnya. Ayat 262 Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberian. Itu jenis itu lagi dulu kan kamu dibantu gitu, seperti itu ya. Maka bagaimana? Dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Contoh menyakiti gimana? Jadi disakiti ya. Kamu nggak dikasih saya itu nggak bisa apa-apa. Baiknya sudah dikasih tapi disakiti. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedekah. Kemudian 263, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Di ayat 264, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka, maka perumpamaannya seperti batu licin, di atasnya ada tanah, lalu ditimpa hujan lebat sehingga batu itu bersih tanpa tanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mengapa mengingat jasa merusak pahala sedekah? Ingat-ingat, itu. Ya, Anda tidak ikhlas. Kalau ikhlas tidak. Sedekah rusak dan haram jika disertai dengan ungkapan merendahkan atau mengingat jasa, sebab semua karunia sejatinya hanya milik Allah, bukan milik manusia. Orang yang memberi dan disertai celaka, seakan-akan memperucap orang yang menerima, padahal kehinaan hanyalah boleh ditujukan. Padahal kehinaan hanya boleh ditujukan jadi intinya adalah tidak boleh mungkin. Itu tanda tidak ikhlas. Ada tidak? Nah, sekarang pertanyaan kembali. Bihadil ayat min suwari sumuwil al-akhlaq fil Islam wajib dalika. Bagaimana ayat ini bisa menggambarkan ketinggian akhlak di dalam Islam? Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha. Bagaimana yang disebut menggambarkan bagaimana akhlak di dalam Islam itu begitu tinggi? Apa jawabannya?
Coba yang sini yang tadi. Qaulun ma'rufin. Apa yang dimaksud dengan perkataan yang baik di sini? Amar ma'ruf. Perkataan yang baik itu adalah menjawab permintaan orang miskin dengan kata-kata yang lembut. Kalaupun menolak ya dengan cara yang baik, jangan menyakiti. Dan mendoakan atau penghiburan, dihibur. Ampunan maksudnya apa? Memaafkan bila si peminta bersikap kasar. Bisa jadi ya, sudah diberi malah dia tidak terima kasih, kasar malah mau dikasih segini kok. Maaf. Kalau orang ikhlas itu masya Allah ya, luar biasa. Gak usah dibalas, sudah berikan aja. Tetap ada pahala enggak? Apa artinya kalau dibalas malah sudah uangnya keluar, dia nggak dapat. Kenapa? Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kita itu memberi makan itu apa? Karena mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan apa? Jaza, balasan atau sekedar ucapan terima kasih. Tetapi bagi yang mendapatkan kebaikan, kewajibannya apa? Berterima. La yashkurullah man la yashkurun nas. Belum disebut bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Pertanyaan lagi, apa makna ditutupnya ayat ini dengan sifat Al-Halim bagi Allah? Apa tadi? Wallahu ghaniyun halim. Mengapa Al-Halim yang disebutkan? Maha penyantun. Al-Halim artinya apa? Halim. Allah tidak segera menyiksa orang yang durhaka, karena Allah Maha Penyantun. Bahkan tetap memberinya rezeki dan pertolongan meski ia mendurhakai. Sebagaimana tadi. Ya, jadi sifat Al-Halimnya Allah bisa ditiru ke orang yang bersedekah. Ketika timbal baliknya itu tidak sesuai dengan harusnya, ya, diberi malah dia bertutur kata yang kasar, maka Al-Halim itu dan maaf saja. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala? Masya Allah ya. Pertanyaan berikutnya, apa perbedaan antara sedekah orang ikhlas dengan sedekah orang yang liar? Apa bedanya? Ikhlas sembunyi-sembunyi. Ya. Iya. Ya, coba. Ayat ini la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ayat ini memberi isyarat bahwa riya mengungkit pemberian dan menyakiti penerima sedekah dengan sifat orang kafir. Jadi orang yang riya sedekahnya itu kalau ini diungkit-ungkit, tentu tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mungkin harus menjauhinya secara orang ikhlas, tidak diungkit karena sudah, karena dilupakan. Masya Allah. Jadi makanya infak sama sedekah pahalanya besar atau tidak? Besar, karena ujian keikhlasan begitu luar biasa. Kemudian yang ketujuh, pertanyaan ketujuh, bagaimana ayat ini menunjukkan bahayanya amal buruk terhadap amal baik? Wala tubtilu shadaqatikum. Janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian. Apa? Ayat ini menunjukkan bahaya amal buruk terhadap amal baik. Ya, bisa membatalkan amal kebaikan, sedekah seperti itu. Ayat ini menjadi dalil bahwa perbuatan buruk bisa membatalkan amal soleh, sebagaimana kebaikan menghapus dosa. Demikian pula keburukan bisa merusak pahala kebaikan. Nah, sekarang kita sampaikan beberapa kesimpulan untuk kita renungi dan kita amalkan ya. Yang pertama, untuk kita praktekkan ya. Untuk kita praktekkan. Tasaddaq al-yawm bi shadaqatin la yattaliq 'alaiha ahadun minal bashar. Bersedekahlah hari ini dengan sedekah yang tidak diketahui seorang pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa apa kira-kira? Ada contoh yang bagus, yaitu salah satu keturunan Rasulullah SAW
yaitu Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in, yang dikenal dengan Imam Zainal Abidin. Beliau itu setiap malam ngambil bahan baku mahal, bambu pokok, ditaruh di depan rumahnya orang yang membutuhkan setiap malam. Tidak ada yang tahu ketika pagi hari buka pintu siapa yang ngambil ini, tidak ada yang tahu. Suatu ketika berhentilah kiriman makanan tersebut. Kapan berhentinya? Pertanyaan. Kapan berhentinya? Ketika terdengar ada berita kematian, yaitu beliau meninggal. Ternyata selama ini yang memberi secara rahasia siapa? Beliau. Rahimahullahu ta'ala. Masya Allah, luar biasa ya. Dan ketika memberi malam-malam itu, memberi di tempat itu, di rumah yang bukan, dia mengatakan, Inna sodaqatas sir tutfi'u ghadabakum. Sesungguhnya sedekah secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi bisa memadamkan murka Allah kepada Allah. Luar biasa ya. Jadi banyak orang inilah akhlak salah ya. Taunya infak sedekah ternyata setelah meninggal baru tahu. Ternyata selama ini dan sengaja di rahasia. Ada yang tahu kalau bisa jadi transfer, tetapi bilang kepada yang ini tolong jangan sampaikan selama saya masih hidup. Setelah itu diungkapkan setelah ada seperti itu. Rahimahullah dan Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang seperti itu. Contohnya tadi Zainal Abidin radhiyallahu anhu rahimahullah. Semoga kita bisa meniru. Kemudian yang kedua yang bisa kita amalkan, telitilah dalam tafsir. Kalian punya buku tafsir apa? Lagi tafsir Ibnu. Mengapa Allah menuntut? Tapi tidak sampai jalannya bisa. Mengapa Allah menuntut ayat tentang anjuran sedekah dengan sifat al-wasif, maha luas dan al-alim, maha mengetahui? Di tadabburi, mengapa ayat ini disebut dengan al-wasif, al-alim? Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Tentunya maha luas kekayaan Allah. Allah maha luas dan Allah mengetahui. Secara rahasia pun Allah mengetahui. Hadirkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang berbeda. Kemudian yang ketiga, sambunglah hubungan dengan orang yang membutuhkan. Sapa dengan kata yang baik, doakan, tersenyum kepadanya, dan bantu dengan sedekah agar pahala berlipat ganda. Yang keempat, jika sedekah dilakukan dengan penuh cinta, ya, jika sedekah dilakukan dengan penuh cinta, rendah hati, tanpa mengungkit-ungkit pemberian atau menyakiti, maka akan menghilangkan rasa takut dan sedih di dunia maupun di akhirat. Coba santri kira-kira bisa mempraktekkan sedekah bersama kami? Sangat bisa. Tahu-tahu jajan permen, tapi kalau bisa ditulisin ini dari mana Allah, mau dikira malah ini sampai ya apa, malah dituliskan pada itu. Hebat tidak ini? Ada keterangan atau benar? Jangan malah tahu-tahu punya temannya hilang tersembunyi. Kebalikannya ya kan? Itu namanya kebalikannya. Harusnya memberi, bukan malah mengambil. Kecuali diberi. Jangan ya. Jangan ya. Kalau sudah ini astagfirullah. Apa? Daging yang tumbuh dari sumber yang haram, benar aulamin. Neraka cilaka lebih kaya, yaitu terbakar ya. Kan yang dikonsumsi kan jadi daging. Nanti juga akan tahu. Kemudian yang kedua atau yang kelima, ucapan baik dan sikap pemaaf lebih utama
daripada sedekah yang disertai gangguan atau penghinaan. Jadi kalau nggak memberi ya ucapannya baik, tolaklah dengan cara yang baik. Maaf, saya minta uang. Misalkan memang tadi nggak ada, maaf tadi nggak pegang uang. Ya betul lah gitu, uang. Kan nggak ada perintah. Dan caranya baik, maaf lalu yang lain. Kalau ada, kalau mampu ya. Yang terakhir, lihat adalah tanda lemahnya iman kepada Allah dan hari akhir. Mengapa kira-kira ria itu tanda lemahnya iman kepada Allah dan hari akhir? Karena tidak ikhlas. Tidak ikhlas betul. Kenapa? Kenapa tidak ikhlas? Karena ria. Karena mengharapkan ridho orang lain. Betul. Hari akhir berarti tidak mengharapkan pahala dari Allah dan nanti di akhir. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan ya. Nah, cukup ya. Kalau kita lanjut di waktu yang akan Naktafi lakunya naktafi bila Muhammad subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam. Alah, orang yang dipencet, cok.